Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Kali ini saya Nurul Aini, CGP Angkatan 2 Kabupaten Lombok Tengah akan memaparkan koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Koneksi materi kali ini akan kita mulai dengan bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil. Filosofi ini dikenal sampai hari ini, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Makna Ing Ngarso Sung Tulodo adalah di depan mampu memberikan teladan. Seorang guru dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran sebaiknya penuh analisis dan berbagai pertimbangan. Hal ini disebabkan karena keputusan yang akan dibuatnya akan menjadi contoh bagi peserta didik baik di kelas maupun di sekolah. Ing Madya Mangunkarsa, di tengah membangun karsa atau kemauan dan semangat. Keputusan yang diambil oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat membangkitkan karsa, kemauan, dan semangat bagi murid-muridnya. Sedangkan makna Tutwuri Handayani, yaitu dari belakang memberikan dorongan. Intinya adalah dari belakang keputusan yang dibuat oleh seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya dapat memberikan dukungan dan dorongan baik secara fisik maupun moral kepada murid-muridnya yang ada di sekolah. Materi berikutnya adalah bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita tentu saja akan mempengaruhi prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang akan kita ambil. Ketika seorang guru kehilangan idealismenya dan hanya mementingkan kepentingan pribadi, atau seorang guru yang tidak lagi menerapkan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam kesehariannya, maka dalam pengambilan keputusan bukan tidak mungkin sebagai pemimpin pembelajaran guru lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan kepentingan dan tanggung jawabnya terhadap murid dan rekan sejawat di sekolah dan lingkungannya. Namun, jika seorang guru tetap memegang teguh nilai kejujuran dan keyakinan agama yang dianutnya bahwa semua yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di hari akhir kelak, maka pengambilan keputusan tentu saja akan dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, rasa peduli, rasa kasihan, dan rasa kesetiaan kepada murid, rekan sejawat, dan di lingkungan sekitarnya. Materi berikutnya adalah bagaimana keterkaitan antara seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan berkaitan dengan sesi coaching yang diadakan bersama fasilitator. Pendampingan yang diberikan pada saat coaching oleh fasilitator tentu saja sangat membantu guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan. Pada sesi coaching, guru yang bertindak sebagai coach atau coachee mampu mengeksplor berbagai solusi optimal dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Potensi murid, potensi rekan sejawat dengan pertanyaan reflektif yang disusun dengan baik untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri oleh coachee. Tentunya hal ini akan berdampak pada pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dengan lebih mengoptimalkan potensi pada peserta didik.
Pembahasan studi kasus yang fokus pada moral atau etika sebelum mengetahui prinsip resolusi berpikir dalam pengambilan keputusan, paradigma dilema etika, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Pembahasan kasus hanya berdasarkan nilai-nilai yang dianut dengan pertimbangan situasi lingkungan. Selain itu, pembahasan hanya berdasarkan intuisi dari keyakinan yang dianutnya. Pengambilan keputusan yang tepat tentu saja akan berpengaruh kepada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran ketika dalam pengambilan keputusan dengan cara yang tepat, maka akan menciptakan lingkungan yang sehat, positif, aman, dan nyaman. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang tepat? Harus mengikuti beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, pengambilan keputusan dengan melihat paradigma dilema, antara lain individu lawan community, rasa keadilan melawan rasa kasihan, kebenaran melawan kesetiaan, dan jangka pendek melawan jangka panjang. Yang kedua adalah prinsip resolusi, di mana prinsip ini yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Langkah ketiga yaitu melakukan 9 langkah pengambilan keputusan yang terdiri dari yang pertama, mengenal nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga, menentukan fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah yang terdiri dari uji legal, uji regulasi, uji intuisi, dan uji halaman depan koran, serta uji panutan atau idola. Yang berikutnya adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang terakhir adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan. Jika kita sudah melakukan ketiga langkah ini, maka keputusan yang akan kita ambil sebagai pemimpin pembelajaran tentu saja akan efektif dan akan menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, nyaman, dan aman. Kesulitan-kesulitan yang ada di lingkungan di dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah pada bagaimana memilih paradigma dalam skala berpikir, serta memilih skala prioritas, karena di dalam dilema etika semua adalah benar, dan keputusan yang tepat akan berdampak kepada lingkungan yang kondusif, aman, nyaman, dan positif. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai pemimpin pembelajaran, pengambilan keputusan di dalam memilih metode, cara dan teknik mengajar seorang guru yang berpihak pada murid dengan menumbuhkan budaya positif dalam kehidupan di sekolah dan pembiasaan-pembiasaan baik untuk menuntun tumbuh sesuai kodratnya. Hal ini akan berpengaruh kepada cara berpikir murid, cara belajar yang nantinya akan dapat digunakan di kehidupannya di masyarakat, dan tentu saja akan sangat bermanfaat untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Misalnya, keputusan guru untuk mendidik murid dengan pembelajaran berdiferensiasi dan memasukkan keterampilan sosial emosional dalam pembelajaran akan membuat murid merasa dihargai, merasa diperhatikan, merasa dimengerti.
yang tentu saja akan sangat berpengaruh kepada kehidupan murid di masa yang akan datang. Bapak Ibu guru hebat, akhirnya sampailah kita pada kesimpulan, di mana guru sebagai pemimpin pembelajaran memiliki peran sentral dalam mendidik dan menuntun anak sesuai kodratnya, terutama dari bagaimana menanamkan karakter, budaya positif yang sudah mengakar dalam diri guru akan menjadi teladan bagi murid-muridnya. Kompetensi sosial emosional yang matang akan mendukung guru dalam mengambil keputusan di sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Ditambah dengan penerapan terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE membuat guru membantu murid mengoptimalkan potensinya melalui proses coaching yang tepat. Demikian tadi pemaparan koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.